Kalau kalian tanya fans gulat beberapa tahun lalu, apakah Jey Uso bakal jadi salah satu bintang solo terbesar di WWE, pasti banyak yang bakal ketawa. Selama bertahun-tahun, Jey lebih dikenal sebagai setengah dari The Usos, salah satu tag team terbaik sepanjang masa. Tapi sekarang, dia lagi bikin jalannya sendiri, ngeraih hati fans WWE dengan energi youth dan karismanya yang gak bisa disangkal. Dari mendominasi divisi tag sampai jadi pemenang Royal Rumble, perjalanan karir Jey Uso adalah salah satu yang paling gila dalam sejarah WWE. Yuk kita bahas beberapa fakta yang mungkin belum kalian tahu tentang main event Jey Uso. Sebelum kita lanjut, aku pengen kalian like dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka WWE. Dan jangan lupa subscribe soalnya channel ini upload video setiap hari. Let's go. Jey Uso berusia 39 tahun dan sudah 15 tahun di WWE. Yap, Jey Uso udah lebih dari 15 tahun di WWE. Dia debut di main roster pada bulan Juli tahun 2010 bareng saudara kembarnya Jimmy Uso dan sejak itu tetap setia di WWE. Gila sih kalau dipikir-pikir. Hampir umur 40 tapi baru sekarang dia mencapai puncak karir sebagai bintang solo. Banyak bintang WWE lain kayak Cody Rhodes, Seth Rollins, dan AJ Styles juga ada di rentang umur yang sama. Bukti kalau karir gulat bisa tetap bersinar meski udah masuk usia akhir 30-an. Slogan Yeet hampir dicabut. Catchphrase Yeet udah jadi fenomena di WWE. Tiap kali Jey masuk arena, penonton langsung teriak Yeet. Tapi tahu nggak kalau dia hampir kehilangan hak buat pakai kata itu? Ternyata Yeet udah didaftarin sebagai merek dagang sejak tahun 2021 sama pegulat lain, Casey Scott Hoffman. Pas WWE coba jual merch Yeet, mereka sempat harus ngeblur kata itu gara-gara masalah hukum. Untungnya, merek dagangnya udah kadaluarsa di tahun 2022. Jadi masalahnya beres. Sekarang, Yeet udah resmi jadi bagian dari brand Jey Uso. Jey Uso berasal dari keluarga Anoa'i yang legendaris. Udah bukan rahasia lagi kalau Jey Uso adalah bagian dari keluarga gulat legendaris. Nama aslinya adalah Joshua Fatu dan dia anak dari WWE Hall of Famer Rikishi. Itu berarti dia adalah saudara kandung Jimmy Uso atau John Fatu dan Solo Sikoa atau Joseph Fatu. Gak cuma itu, dia juga satu keluarga sama Roman Reigns, The Rock, Yokozuna, dan Umaga. Darah gulat udah ngalir di tubuh Jey sejak lahir dan dengan semua yang dia capai, dia cuma makin memperkuat warisan keluarganya. Jey Uso pernah ditangkap polisi beberapa kali. Jey Uso punya beberapa masalah hukum selama bertahun-tahun. Salah satu yang paling terkenal adalah pada tahun 2018 saat dia ditangkap di Texas karena DUI atau mengemudi dalam keadaan mabuk. Dia akhirnya dibebaskan dengan jaminan $500 dan gak kena hukuman serius di WWE. Menariknya, dia tetap bisa masuk ke Kanada buat Elimination Chamber tahun 2023 meski punya catatan hukum. Ini bukti kalau dia bisa move on dari masa lalunya dan mencapai level baru di karirnya. Jey Uso sudah berkeluarga. Di luar ring, Jey adalah suami dan ayah yang sayang keluarga. Dia menikah dengan Takeshi Travis, pacar SMA-nya, dan mereka punya 2 anak, Jasiah dan Jace. Salah satu momen paling keren adalah waktu Jace ikut masuk ring bareng Jey di Raw setelah dia menang gelar Intercontinental. Itu pasti jadi kenangan yang gak bakal dilupain. The Usos adalah salah satu tag team terbaik sepanjang masa. Gak bisa ngomongin Jey Uso tanpa nyebut The Usos. Bareng Jimmy, mereka mendominasi divisi tag WWE lebih dari 1 dekade dan berhasil jadi juara tag 8 kali. Prestasi paling gila mereka, pegang SmackDown Tag Team Title selama 622 hari, rekor terpanjang dalam sejarah WWE. Mereka juga sempat jadi Undisputed Tag Team Champions sebelum akhirnya kalah dari Sami Zayn dan Kevin Owens di WrestleMania 39. Suka atau enggak, The Usos udah mengubah standar dalam gulat tag team. Jey Uso pernah juara tag bareng Cody Rhodes. Banyak yang inget Jey Uso sebagai partner Jimmy, tapi dia juga udah pernah jadi juara tag bareng Cody Rhodes. Di Fastlane tahun 2023, Jey dan Cody bikin kejutan dengan ngalahin The Judgment Day buat jadi Undisputed WWE Tag Team Champions. Emang gak bertahan lama karena cuma 9 hari, tapi momen ini justru jadi awal kebangkitan persona Yeet-nya Jey. Tanpa tim singkat ini, mungkin kita gak bakal punya Jey Uso yang sekarang. Butuh 14 tahun buat Jey Uso dapat gelar single. Sebagian besar karirnya, Jey Uso cuma berkompetisi di divisi tag. Dia beberapa kali menantang gelar single, termasuk lawan Roman Reigns dan Gunther, tapi selalu gagal. Baru pada tahun 2024, dia akhirnya berhasil.
Tanggal 24 September 2024, Jey Uso ngalahin Bron Breakker di Raw buat menangin WWE Intercontinental Championship. Ini bikin dia jadi anggota kelima dari keluarganya yang pernah megang gelar IC. Dan juga masuk klub eksklusif. Dia dan Ricochet adalah salah satu dari sedikit pasangan ayah anak yang pernah juara Intercontinental. Momen bersejarah buat keluarga Fatu. Jey Uso menang Royal Rumble tahun 2025. Kalau masih ada yang ragu sama status Jey sebagai main eventer, kemenangan Royal Rumble tahun 2025 langsung membuktikan sebaliknya. Pertandingan ini diisi bintang besar kayak CM Punk, John Cena, Seth Rollins, Roman Reigns, dan Drew McIntyre, tapi Jey yang jadi pemenangnya. Masuk sebagai peserta ke-20, Jey bertahan sampai akhir dan ngeliminasi John Cena buat menang. Penonton langsung meledak, bukti kalau Jey Uso bukan cuma bintang tag team, tapi benar-benar seorang main eventer. Jey Uso punya tinggi 188 cm dan berat 110 kg. Jey Uso mungkin bukan pegulat paling besar, tapi dengan tinggi 188 cm dan berat 110 kg, dia punya kombinasi kekuatan dan kecepatan yang pas. Gerakannya lincah dan selalu bikin penonton ikut terbawa suasana di setiap pertandingan. Jey Uso pernah main di film Jetsons. Tahu nggak kalau Jey Uso pernah muncul di film animasi? Tahun 2017. WWE kerjasama dengan Warner Bros buat bikin The Jetsons dan WWE Robo WrestleMania. Dan Jey muncul sebagai dirinya sendiri plus versi robotnya, Usobot. Gak cuma itu, dia juga yang isi suaranya sendiri. Bukan hal baru sih buat pegulat muncul di film kartun, tapi tetap keren lihat Jey masuk dalam daftar itu. Karir Jey Uso adalah salah satu yang paling menarik dalam sejarah WWE. Dari dominasi di tag team sampai jadi bintang utama. Dia udah buktiin kalau dia layak ada di puncak. Dari menang gelar, ngehidupin penonton dengan hit, sampai bikin sejarah di Royal Rumble. Era Jey Uso baru aja dimulai. Tapi apa nih hal selanjutnya buat Jey? Menangin gelar dunia? Cuma waktu yang bakal menjawab. Tapi satu hal yang pasti, WWE lagi bener-bener usi sekarang. Ya udah gitu aja video hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini, karena aku pengen 9.000 subscriber di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy, see you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Bunny for love we can.